Quran surah Abasa ayat pertama sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menjadi imam, ya, ini bisa dibaca ayat 1 sampai ayat 16. Ya. Kenapa ayat 1 sampai ayat 16? Satu makna. Jadi mengkisahkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terkait dengan bahwa orang-orang yang dia hafal Al-Quran, hamilul Quran, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersamakan mereka dengan para kiromim baroroh. Kiromim baroroh itu siapa? Ya para malaikat di surga. Karena ayat ini berkaitan dengan seseorang yang buta kemudian datang kepada Nabi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sedang berdiskusi, berbincang, menyampaikan tentang risalah Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian datang orang yang lusuh, kemudian yang buta, ingin diajarkan Al-Quran oleh Nabi. Kemudian Nabi abasa wa tawalla. Abas itu mukanya masam begitu ya. Wa tawalla itu artinya membelakangi. Jadi pura-pura tidak tahu gitu ya. Nah ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau Nabi saja bisa salah, apalagi tapi Nabi kalau salah ditegur oleh Allah. Kalau kita salahnya harus istighfar gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu di ayat yang ke-17 ya. Sampai ayat ke-23. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa as-sabila yassarah. Summa as-sabila yassarah.
Summa sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa idza syaa'a ansyarah. Summa idza syaa'a ansyarah. Summa idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebetulnya ayat ini bisa juga dijadikan untuk imam, ya. Ayat yang ke-17 sampai ayat 23. Ini bercerita tentang, ya, pada masa masyarakat jahiliyah dulu itu, ya, jadi masyarakat jahiliyah dulu itu suka atau tidak senang ketika mendapatkan seorang anak perempuan. Akhirnya mereka bunuh, ya. Akhirnya mereka bunuh. Apakah itu dibunuhnya sebelum melahirkan atau setelah melahirkan, gitu ya, setelah melahirkan. Tapi kebiasaannya kalau kelihatan oh ini perempuan, mereka langsung bunuh. Nah ini terkait dengan kutilal insanu ma akfarah, ya, min ayyi syai'in khalaqah. Ya, jadi manusia itu diciptakan dari khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, ditentukan, ya, penciptaan manusia itu. Summas sabila yassarah, kemudian dimudahkan keluar dari rahim seorang ibu ke dunia. Sebesar apapun anak-anak, ya, atau bayi di dalam rahim seorang ibu, Allah janjikan summas sabila yassarah, Allah mudahkan sabil, jalan keluar, ya, jalan keluar manusia dari rahim seorang ibu. Summa amatahu fa'akbarah, kemudian Allah mudahkan, ya, mereka kuburan. Summa idza syaa ansyarah, kemudian Allah juga berkehendak untuk menghidupkan kembali. Kalla lamma yaqdima amarah, sekali-kali jangan engkau begitu wahai manusia, jangan apa? Jangan berbuat zalim, jangan berbuat tidak yakin terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Ini terkait dengan ayat yang ke-17 itu, jadi Allah Subhanahu wa taala mencela kepada manusia atas kekufurannya, ya. Karena manusia itu diciptakan dari sesuatu yang lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian dimudahkan dalam perjalanan hidupnya jika mereka tidak kufur kepada Allah, ya. Ya, di dalam Quran surah Ibrahim juga sama. Fa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi terkait dengan kekufuran. Jadi laknat Allah bagi orang yang kufur, bagi orang yang ingkar, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca pas ketika imam, dihafalkan, Masya Allah. Jadi mau hafal tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan seterusnya sampai sempurna maknanya. Biasanya kan ingin cepat-cepat gitu ya, langsung ayat-ayat terpendek kalau kita imam gitu ya, apalagi sholat sendiri, wah sudah, qul a'udzu birabbin nas, inna a'thaina al-'asr, kulhu gitu ya. Nah itu kita coba, ya, ayat-ayat yang panjang tapi maknanya, nah ini ayat 1 sampai ayat 16, ayat 17 sampai ayat 23. Nah, kalau ayat yang ke-24 sampai 32 itu berkaitan dengan, nah, manusia itu
Ya, terkait dengan makanan lah gitu. Tapi di sini hanya disinyalir saja. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Banyak ini maknanya dalam sekali ternyata. Lihatlah manusia pada makanannya. Nah, ternyata manusia sekarang ini kan banyak penyakitnya karena banyak makan aneh-aneh. Nah, ini ayatnya sebetulnya 1400 tahun yang lalu sudah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak berkait, tidak bersentuhan secara langsung. Ini isyaratnya apa sih gitu ya? Isyaratnya apa? Manusia, lihatlah manusia apa yang dia makan gitu ya. Kalau mungkin sekarang yang dia makannya baik maka akan baik, yang dimakannya jelek akan baik, akan jelek. Kemudian Islam juga mengajarkan tentang tidak boleh berlebih-lebihan. Ini ayat ini yang sering saya sampaikan ya, terkait dengan jangan berlebih-lebihan dalam makan. Fal yang diril insanu ila ta'amih gitu ya. Ini candaan para ulama di majelis tarjih gitu ya. Bapak-bapak gitu perutnya sudah mulai ke depan sambil elus-elus. Fal yang zuril insanu ila ta'amih gitu ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ya ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-24 sampai ayat 32 ini terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama oleh Allah, kemudian Allah turunkan air di hujan itu sobabanal ma'asobba, bukan satu ember. Jadi sobabanal ma'asobba itu sedikit-sedikit. Daerah mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sobabanal sobba, sobba ya sedikit-sedikit begini. Kayak diciprati gitu. Coba kalau langsung satu ember begini, ya jadi tsunami. Gitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan al-ma as-subba. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Jadi air itu masuk ke bumi. Syaqqaqnal arda. Allah bukakan. Nah, kalau terbuka itu ketika waktu kemarau, terbuka belah-belah gitu ya. Nah, Allah kucurkan air, masuklah air itu. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Jadi Allah bukakan bumi, kemudian Allah syakko. Kalau syakko itu seperti kalau di mungkin ada sedang apa ya, sedang kita lagi ya, kalau syakokna itu kalau kita ke restoran ada yang menghidangkan begitu ya. Ada yang menghidangkan. Jadi air itu dihidangkan oleh Allah ya, melalui malaikat-malaikat pengantar rizki ini dihidangkan. Kemudian fa'ambatna fiha. Ambatna itu tumbuhkan. Di dalam perut bumi itu habba. Habba itu tumbuhan-tumbuhan. Ya. Wa inaban wa qadba. Ya, salah satunya adalah anggur ya, dan lain-lain. Wa zaitun, dan zaitun. Wa nakhla, dan kurma. Wa hadaiqa gulba. Hadaik itu jama dari hadiqah. Hadiqah itu adalah taman-taman. Ya, taman-taman. Ya, jadi hadaik itu bisa artinya gunung yang lebat, hutan yang lebat. Kemudian wafaqihata wa abba, berikan tumbuhan-tumbuhan itu berbunga kemudian berbuah, memberikan buah. Mata allakum wali an'amikum. Mata allakum, mata itu kesenangan. Ya, senang orang bertanam
senang orang apa namanya pergi ke taman, mata lakum wali an'amikum. Semua itu yang Allah berikan, ayat yang ke-24 sampai ayat ke-31 itu untuk kalian dan untuk binatang ternak. Jadi kita berbagi sama binatang ternak. Makanya kalau hujan itu kita diusahakan untuk memberi sodako kepada binatang ternak. Disunahkan bawa ternak ke lapangan. Yang bawa kucing ke lapangan. Yang punya kambing, bawa kambing ke lapangan. Ya, sambil berdoa sholat istisqa. Kenapa? Karena air yang diturunkan oleh Allah itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk hewan-hewan. Ya, untuk hewan-hewan. Dari hewan itu, dari hewan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pupuk, kemudian pupuk itu akan kembali ke tanaman. Tanaman itu kembali ke manusia tapi bagikan kepada hewan karena hewan itu adalah memproduksi pupuk-pupuk. Itu menurut ahli biologi begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu surah Abasa ini luar biasa kandungannya ya. Kandungannya satu mengingatkan kepada kita tidak boleh apa namanya sombong, kemudian tidak boleh ketus sama orang gitu ya. Ketika ditanya itu cobalah menghadap mukanya, ditanya itu assalamualaikum, senyum begitu. Nah, ini teguran Allah kepada nabinya. Kemudian yang kedua adalah bahwa manusia itu kamu itu dalam keadaan lemah, kemudian Allah kuatkan, kemudian Allah keluarkan dari perut rahim seorang ibu, kemudian setelah itu dimatikan, kemudian dihidupkan lagi ya. Kemudian ayat bagian ketiganya adalah terkait dengan nikmat Allah, yaitu dari pertama nikmat itu adalah makanan, kemudian air hujan yang Allah berikan, bukan tambah banjir ya, bukan tambah banjir. Baik, kita itu membangun interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita belajar, ya, kemudian nanti selanjutnya adalah mengkaji sendiri. Kemudian setelah itu membaca sendiri. Kemudian setelah itu adalah mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah tentu meningkatkan keimanan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Suasana menjadi tenang. Beda dengan kalau kita berbicara tentang politik, panas aja. Kalau sudah dengan Al-Quran, Masya Allah, adem gitu. Wajah-wajahnya bersinar begitu. Ya, tenang, wajah-wajahnya tenang. Bisa dibandingkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dengan orang-orang yang dekat dengan politik begitu bahasanya begitu ya. Jadi tegangnya beda. Kalau dengan Al-Quran lembut gitu, hati kita semakin lembut gitu ya. Nah, kemudian belajar itu tetap harus dengan semangat ya. Harus ada punya semangat jihad gitu ya. Jihad memberantas kebodohan pada diri kita. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman kita, bukan hanya sebagai disebutkan Al-Quran adalah pedoman kita, tapi kita tidak pernah menyentuhnya, berinteraksi juga sangat jarang. Kemudian mencoba untuk menjawab, ya, jangan sampai menunda-nunda atau was-was dari setan. Misalkan siapa hari ini yang ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba untuk membaca Al-Quran. Was-was Bapak Ibu harus hilangkan itu semuanya ya, agar kalau salah itu tidak akan juga apa namanya menjatuhkan harkat derajat Bapak Ibu, tapi justru penduduk langit dan bumi akan mengangkatnya ya. Kalau kita akan was-was terus, jangan malu mau mencoba tapi aduh gimana, ragu gitu ya. Dan ya pokoknya sekelas ya, lama-lama dengan Quran ya, dan ada tutor kalau ini kan, atau sebagai kenikmatan untuk kita berinteraksi setelah kita berinteraksi dengan anak, istri kita, dengan orang-orang yang dicintai oleh kita. Ya salah satunya adalah kita mencintai Al-Quran, dan insya Allah orang-orang yang membacanya sepanjang malam dan siang, dan orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia membelanjakan di jalan Allah sepanjang malam dan siang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan, ketenangan hidup ya.
Tentu dari situlah kita akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu motivasi untuk diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kebaikan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah hilaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.